Pernah nggak sih Anda bener-bener berhenti gitu, terus merhatiin gimana potongan ucapan, kalau diulang-ulang terus, bisa mulai kedengeran kayak nyanyian? Hmm, Atau mungkin Anda mikir, kenapa ya lagu pop tertentu, apalagi refnya, rasanya nempel banget gitu di otak? Kayak ada lemnya. Pertanyaan ini langsung ke intinya ya, ke topik kita hari ini. Kita bakal gali ini dari bab 3 buku Hitmakers. Ternyata, ada penjelasan ilmiahnya loh di balik selera kita. Oh ya, Iya, dan jawabannya itu banyak banget kaitannya sama musik. Bahkan konsep musik ini nyambung ke area yang mungkin kita nggak sangka. Kayak, ya itu pidato politik. wah menarik, bener banget. Dan uniknya nih, sumber yang Anda bagi ini nyambung-nyambungin tokoh yang kayaknya jauh banget ya. Ada JFK, Presiden Amerika itu, terus Barack Obama, dan grup pop Swedia, ABBA. Iya. Agak ajaib ya kedengarannya. Tapi nanti kita lihat nih, gimana musik dari suara ini jadi benang merahnya. Tepat. Jadi, ya dalam penjelajahan kita kali ini, fokusnya itu ngebongkar bab 3 dari Hitmakers. Misi utamanya yaitu memahami gimana elemen simple kayak pengulangan repetisi lah istilahnya, bisa jadi kayak sihir gitu. Sihir gimana tuh? Ya, ngubah suara biasa jadi musik yang enak didengar, pidato yang bikin tergerak, terus gimana semua ini main-main sama ingatan dan emosi kita. Oke. Mari kita mulai bedah nih. Kita mulai dari musiknya dulu deh. Sumber kita ini nyebut repetisi itu fondasi dasar, bahkan partikel Tuhannya musik. Wah, kedengarannya dalam banget. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, pengulangan itu ada di semua lapisan yang ngebentuk musik. Coba deh pikirin, ritme yang diulang-ulang, itu kan yang bikin beat. Ah, Terus, pola nada pendek yang diulang, itu jadi hook, bagian yang paling nyantol biasanya. yang paling gampang diingat ya? Nah, itu dia. Dan hook yang diulang-ulang, seringnya sama liriknya juga, yaitu yang kita kenal sebagai chorus atau ref. Tanpa pengulangan, kayak gini, musik ya jadi aneh. Kumpulan bunyi acak aja, susah dinikmati, susah diingat. Dan kayaknya kita emang secara naluriah suka ya sama pengulangan ini. Ada data menarik loh di sumber. Katanya sekitar 90% waktu kita dengerin musik itu ya buat dengerin lagu yang udah pernah kita dengar. Betul sekali. Bener banget. Kita ini emang makhluk kebiasaan kayaknya ya, lebih senang sama yang udah kenal. Iya, kita cenderung nyaman sama yang familiar. Dan ini nggak cuma manusia loh. Sumber kita juga nunjukin fenomena mirip di alam. Paus bungkung itu nyanyinya pakai pola berulang. Ya polanya bisa sama terus sepanjang musim kawin. Owa Jawa di hutan kita juga panggilannya khas, berulang. Terus ratusan spesies burung di Amerika juga gitu. Kicauannya berpola dan diulang-ulang. Jadi pengulangan ini kayak semacam bahasa universal gitu ya buat komunikasi yang efektif. Wah, keren juga ya kalau dipikir-pikir. Nah, ini nyambung nih ke fenomena yang disebut sumber sebagai ilusi ucapan ke lagu, speech to song effect. Ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Gimana ceritanya ucapan biasa, cuma gara-gara diulang, kok jadi kayak ada nadanya? Nah, disinilah penelitiannya Diana Dauch yang dikutip di sumber jadi penting banget. Dia bikin eksperimen, partisipan dengerin rekaman kalimat biasa, contohnya, sometimes behave so strangely. Oke, Pas diputer sekali dua kali, ya biasa aja kedengerannya. Tapi pas diulang belasan kali tanpa jeda, nah, sesuatu yang aneh terjadi. apa tuh? Apa yang terjadi? Partisipan mulai bilang kalau mereka dengar kalimat itu kayak nyanyian. Ada nadanya. Naik turunnya jelas. Pengulangan ini, menurut sumbernya, kayak ngasih sinyal ke bagian otak kita yang ngatur fokus, eksekutif pusat gitu. Sinyal buat mulai nyari pola musik di intonasi suara itu. Jadi otak kita kayak tertipu, pindah dari mode dengerin ucapan ke mode dengerin musik. Wah, jadi repetisi itu kayak neken tombol di otak gitu ya, buat ngubah cara kita proses suara. Tapi ada batasnya dong ya. Kalau diulang terus-terusan non-stop malah jadi bosenin nggak sih? Kayak dengerin kaset rusak. Nah, itu dia poin pentingnya. Kebanyakan pengulangan tanpa variasi, ya pasti bosenin. Namanya habituasi. Kita jadi kebal. Makanya, ada konsep kunci lain dari sumber. Dishabituation. Dishabituation. Agak teknis ya istilahnya. Bisa dijelasin lebih simpel? Mungkin pakai analogi yang di sumber itu. Oke.
Sumber ngasih analogi yang lumayan jelas pakai eksperimen tikus. Bayangin ada tikus di kotak, terus didengerin nada B gitu ya, berulang kali. Awalnya kaget dia, Mhm. tapi lama-lama denger nada B terus, reaksinya kurang. Udah biasa. Nah, disinilah dishabituation main. Kalau habis nada B itu tiba-tiba diselipin nada lain, misalnya C, terus mungkin D, baru balik lagi ke B, coba tebak apa yang terjadi. Kandet lagi dia si tikusnya. Tepat, variasi pakai nada C dan D itu bikin tikusnya waspada lagi. Dan yang lebih penting, pas nada B diputar lagi habis selingan itu, respons tikus ke nada B malah jadi kuat lagi. Oh, Variasi singkat tadi itu kayak nyegerin efek si nada B yang diulang-ulang. Jadi nggak bosen total. yang beda banget baru balik ke ref terakhir. Itu sebenarnya dishabituation dalam musik ya. Benar sekali, struktur lagu populer itu contoh cerdasnya pengulangan diselingi variasi. Bait ngasih info baru, tapi kita udah nungguin ref yang familiar. Bridge kasih kontras, biar pas ref balik lagi, itu rasanya lebih wah. Bener juga ya. Ini bikin kita tetap ngikutin lagunya. David Huron, pakar musik kognitif yang dikutip sumber, jelasin ini pakai konsep fluency, kelancaran proses di otak. Pengulangan itu kan gampang diproses otak. Nah, rasa gampang ini yang bikin kita seneng. Variasi nyegah bosan, tapi kembalinya yang familiar itu ngasih rasa nyaman, puas. Masuk akal banget. Jadi pengulangan ini bukan cuma soal bikin nagih secara suara ya, tapi juga ada peran gede buat ingatan. Sumber pakai istilah keren nih, memori prostetik. Kedengerannya kuat ya konsepnya. Bisa dijelasin lagi? Konsep memori prostetik ini maksudnya pengulangan sebagai alat bantu ingatan dari luar gitu ya. Terutama dulu pas budaya lisan, sebelum tulisan banyak dipakai. Bayangin cerita-cerita kuno kayak Beowulf atau Odyssey, kan panjang banget tuh. Iya, panjang banget. Gimana coba penyairnya ingat? Gimana pendengarnya ngikitin? Nah, jawabannya ya di penggunaan ritme yang kuat, rima, terus aliterasi, pengulangan bunyi awal kata. Pola suara berulang ini kayak kerangka, kayak penopang gitu buat ingatan. Jadi gampang nyimpen dan manggil lagi informasinya. Miriplah kayak lagu pop sekarang yang terus-terusan ngingetin kita sama hooknya. Dan ini nyambung langsung ke cara kerja otak ya. Sumber nyebut contoh pasien afasia, kayak Gabby Giffords itu yang habis cedera otak susah banget ngomong tapi kok masih bisa nyanyi. Itu kan luar biasa ya. Betul. Kasus kayak Gabby Giffords ini yang dibahas juga di sumber ngasih lihat ke dalam otak kita. Afasia kan seringnya ngerusak pusat bahasa di otak kiri. Tapi kemampuan musik, nyanyi melodi, lirik lagu yang familiar, itu seringnya ada di otak kanan. Oh, beda tempat ya? Iya, sumber juga nyebut studi fMRI, itu loh pemindahan otak, nunjukin kalau terapi musik itu bisa banget ngaktifin area di otak kanan ini. Jadi kayak ada jalur memori dan proses yang beda buat musik, yang tetap bisa jalan meskipun jalur bahasa verbalnya keganggu. Jadi, musik itu beneran bisa jadi semacam permen ingatan. Kayak istilah di sumber tadi ya. Bungkus musiknya bikin kita gampang nelan dan nyimpen kata-kata. Dan efeknya nggak cuma keingatan, tapi emosional banget. Saya yakin deh, banyak dari kita pernah ngerasain kayak penulis sumber. Merinding atau terharu gitu pas denger lagu lama di tempat yang punya kenangan. Banget, keakraban dari pengulangan itu sering banget nyangkut ke memori pribadi kita dan emosinya. Lagu yang Anda puter terus pas lagi jatuh cinta pertama kali, atau pas lagi jauh dari rumah, wah itu bisa jadi pemicu emosi kuat banget pas didengar lagi bertahun-tahun kemudian. Pengulangan itu bikin jangkar memori, dan memori itu nempel sama perasaan. Oke. Kita udah lihat nih dalamnya pengaruh repetisi di musik, gimana itu ngebentuk persepsi, bantu ingatan, bangkitin emosi. Nah sekarang, ayo kita tarik benang merahnya ke dunia yang mungkin rasanya beda, tapi ternyata nyambung banget. Dunia retorika dan persuasi, khususnya di pidato politik. Disinilah sumber mulai nyambungin JFK sama Obama. Iya, ini lompatan konsep yang penting nih. Ternyata prinsip yang sama, pengulangan buat penekanan, ritme biar gampang diingat, struktur familiar biar nyaman, itu dipakai juga, sadar atau enggak, sama orator-orator hebat biar pesan mereka lebih ngena dan meyakinkan. Sumber secara khusus nyorot kolaborasi antara Barack Obama sama penulis pidatonya yang masih muda waktu itu, Jon Favreau. Betul, yang menarik itu gimana sumber ngegambarin cara mereka nyusun pidato itu kayak nulis lagu. Harus ada hooknya, harus ada chorus atau inti pesan yang diulang, strukturnya juga harus ngalir enak. Si Favreau ini walau masih muda, bantu Obama nyusun pidato kunci di Konvensi Demokrat 2004 yang bikin namanya melejit itu.
Dan salah satu warisan retorika Obama yang paling ikonik, pasti semua ingat, itu slogan Yes We Can. Sumber nganalisis gimana frasa ini dipakai di salah satu pidatonya. Nggak cuma diulang aja loh. Terus gimana? Tapi tiap pengulangan itu disambungin secara strategis ke momen-momen sejarah perjuangan Amerika. Dari pendiri bangsa, it was whispered by slaves; immigrant, it was sung by immigrants; pioneer, it was the call of pioneers; sampai pejuang hak sipil. Wah, ini yang tadi disebut weaponizing familiarity itu ya. Pakai repetisi buat minjem kekuatan emosi dari sejarah. Nah, tepat. Analisis sumber nunjukin kalau repetisi Yes We Can itu nggak berdiri sendiri. Kekuatannya datang dari cara dia diikat ke cerita bareng yang udah kuat dan dihormati. Dengan nyambungin slogannya ke momen heroik tadi, Obama dan Favreau itu kayak minjem kekuatan dan emosi sejarah itu. Jadi frasa itu rasanya bukan cuma slogan kampanye, tapi kayak penegasan semangat bangsa. Nggak cuma catchy, tapi kerasa dalam. Dan ini ada akarnya lagi ya, sumber juga nyinggung pengaruh tradisi khotbah komunitas kulit hitam di Amerika yang kuat juga di Martin Luther King Jr. Khotbah-khotbah mereka kan emang dikenal ritmis banget, banyak pengulangan, kayak call and response, musikalitasnya kuat. Betul sekali. Malah ada kutipan menarik dari teolog Evans Crawford yang bandingin struktur emosi khotbah sama musik blues. Iya, bener banget. Tradisi lisan ini udah lama ngerti secara alami kekuatan musik dalam kata-kata buat menggerakkan pendengar. Selain ngulang frasa kayak Yes, we can, sumber juga bahas perangkat retorika lain yang fungsinya mirip hook di lagu, yaitu struktur kalimat yang berkesan dan gampang diingat. Salah satu yang paling klasik itu antimetabole. Antimetabole. Iya, saya ingat itu. Jadi strukturnya itu kayak dibalik gitu ya, AB terus jadi BA. Contoh paling terkenalnya yaitu dari pidato JFK. Jangan tanya apa yang negara Anda bisa lakukan untuk Anda, AB. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk negara Anda, BA. Heeh. Dan sumber ngasih cara nginget yang unik dan lucu. Struktur ABBA ini kebetulan ngejanama grup Swedia itu. Iya, koneksi ABA itu emang nggak disangka, tapi efektif buat ngingat strukturnya. Tapi kenapa sih antimetabole ini kok bisa sekuat itu efeknya? Sumber nyebut beberapa alasan. Pertama, strukturnya lumayan kompleks, jadi nggak kerasa murahan. Kedua, efektif banget buat nunjukin kontras atau hubungan timbal balik. Negara Anda negara. Oke. Ketiga, ada kepuasan gitu pas otak kita ngenalin pola kebalik. Ini miriplah sama kenapa lagu pop Swedia sering enak didengar. Suka ada kejutan atau resolusi yang pas. Selain antimetabole, ada juga chiasmus ya, disebut di sumber. Mirip, tapi aturannya lebih longgar dikit. Nggak harus kata-katanya persis sama. Contohnya juga banyak di pidato JFK. Jadi ini kayak semacam keluarga struktur kalimat gitu ya, yang pakai simetri dan pembalikan buat bikin efek musik dan gampang diingat. Tepat. Keduanya itu alat di kotak perkakas retorika buat bikin omongan kedengaran lebih berbobot, puitis, dan yang penting, lebih nempel di kepala pendengar. Tapi ada tren menarik juga yang diangkat sumber. Meskipun perangkat retorika kayak antimetabole ini efektif, tapi kok secara umum bahasa pidato politik modern malah cenderung lebih sederhana ya dibanding zaman dulu? Sumber nekenin ini bukan berarti pendengarnya jadi kurang pintar kan ya? Bukan sama sekali. Penjelasan di sumber lebih ke arah perubahan lanskap komunikasi sama siapa pendengarnya. Pidato politik zaman dulu, misalnya di awal Amerika, kan buat kelompok tertentu aja. Laki-laki pemilik tanah yang sekolahnya tinggi. Iya juga ya. Nah, seiring hak pilih makin luas, media massa berkembang, politisi kan harus bisa ngomong ke orang yang jauh lebih banyak dan macam-macam. Jadi, ya retorika politik mulai ngikutin gaya komunikasi yang lebih mirip hiburan massal yang gampang diakses banyak orang, kayak musik pop atau TV. Jadi, penyederhanaan ini lebih ke adaptasi strategis, bukan tanda penurunan kualitas berpikir. Jadi kalau kita rangkum nih, penggunaan musik dalam pidato ini ada dua sisi ya, positif sama negatifnya. Tepat sekali. Sumber ngegarisbawahi ini cukup jelas. Di satu sisi, pakai ritme, pengulangan, struktur retorika yang enak didengar itu bisa jadi alat efektif buat nyedelmanain ide rumit, biar gampang dipahami dan diingat banyak orang. Ini bagus buat nyebarin pesan penting.
Tapi di sisi lain, kekuatan yang sama bikin sesuatu kedengaran enak dan gampang diingat, itu bisa disalahgunain juga. Ide yang sebenarnya katakanlah lemah, dangkal, atau bahkan bahaya, bisa dibungkus pakai retorika cakep jadi kedengaran meyakinkan. Sesuatu yang catchy itu belum tentu benar atau bagus isinya. Kita perlu waspada soal ini. Oke, jadi jelas banget ya benang merahnya. Pengulangan itu elemen dasar yang jadi jembatan antara suara biasa sama musik yang bikin tergerak dan ucapan yang meyakinkan. Ini masuk ke cara kita ingat sesuatu, bangkitin emosi, dan jadi alat persuasi yang kuat. Nggak peduli kita lagi dengerin lagu ABBA yang nempel di kepala, atau lagi nganalisis pidato JFK dan Obama. Benar, ini salah satu kekuatan paling dasar dalam seni komunikasi manusia, yang kerjanya di level otak dan emosi yang dalam banget. Buat Anda yang udah nyimak penjelajahan kita kali ini, mungkin pertanyaan refleksinya gini, apakah pemahaman soal musik suara dan kekuatan repetisi ini bakal ngubah cara Anda dengerin musik atau pidato politik mulai sekarang? Bakal lebih peka nggak sama pola ritma, pengulangan kata, atau struktur kalimat yang mungkin sengaja dirancang buat narik perhatian dan meyakinkan Anda? Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, mengingat betapa kuatnya musikalitas retorika buat ngebujuk, ini munculin satu pertanyaan penutup yang penting buat kita renungin. Seberapa kritis sih kita seharusnya pas kita ngerasa terhanyut atau setuju banget sama pidato yang kedengerannya indah, ritmis, gampang diingat? Jangan-jangan daya tarik bentuknya itu nutupin kelemahan isinya. Gimana caranya kita bisa ngelatih telinga sama pikiran kita biar lebih waspada sama persuasi yang mungkin lebih ngandelin gaya daripada substansi? Mungkin ini bisa jadi bahan pikiran ya setelah ini.